Shalom. Senang sekali dapat kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Pasal 18 sebelum 19 ini, saudara, kita telah belajar bahwa Nabi Elia begitu perkasa lewat kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya, sampai mampu mengalahkan, membantai 450 Nabi Baal. Nabi Baal, Nabi palsu, peliharaan Raja Ahab, yang oleh istrinya namanya Isabel itu, dipersiapkan oleh mereka untuk membawa Israel menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan ini sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, singkat cerita, pasal 18, Elia mampu menunjukkan Allah yang benar itu siapa. Sehingga Israel dipulihkan kerohaniannya. Diberikan hujan kembali setelah 3,5 tahun tidak ada hujan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana setelah Elia dengan perkasanya melakukan perang ilahi terhadap Baal-Baal itu. Namun sebagai manusia, Elia juga memiliki rasa takut, rasa was-was khawatir tentang keselamatan nyawanya. Nah, sebelum kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti sungguh apa yang difirmankan untuk kita. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mau dekat selalu denganmu. Sebab bersamamu ada ketenangan, bersamamu ada sejahtera. Keselamatan
Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersamamu Tuhan, dekat denganmu Tuhan, selamanya. Ya selamanya. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu. Tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus,
Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, bahwa di gunung kudus-Mu ada sukacita, ada ketenteraman, ada damai sejahtera, dan ada kemuliaan. Oleh sebab itu bawa kami ke tempat kudus-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, Kau yang mengurapi kami, sehingga kami mengerti firman-Mu, untuk dapat kami renungkan dan kami lakukan. Dengan demikian, kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Di sini ada 3 perikop, namun kita akan pelajari perikop per perikop ya. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 terlebih dahulu. Saya akan pandu saudara membaca ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Elia di gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Nah saudara, 2 ayat ini kita baca, kita mengingat kembali bagaimana Elia dengan perkasa, tentunya dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan, mampu mengembalikan kerohanian orang Israel untuk memuja, menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub kembali. Sebab kita ingat dan kita pelajari bahwa Raja Ahab dan Isabel istrinya ini yang menyerongkan hati orang Israel untuk menyembah Allah-Allah Baal bawaan Isabel. Pada waktu itu Tuhan menghukum Israel dengan kekeringan, tidak ada hujan 3,5 tahun. Namun Elia mampu mengembalikan kehidupan kerohanian sehingga Israel dipulihkan kembali. Apakah masalah selesai? Tidak. Karena ternyata Isabel justru makin benci kepada Elia. Bahkan dia mengancam seperti yang kita baca tadi. Nah, mendengar ancaman itu apa yang terjadi? Ayat yang ke-3. Maka takutlah ia, Elia ini. Takutlah ia, Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, gunung Horeb ini dipercaya juga sebagai gunung Sinai, tempat di mana Musa mendapatkan 10 perintah Allah itu. Nah, di pasal yang ke-19 ini diceritakan bahwa
Elia itu melarikan diri dari Isabel. Mengapa sampai Isabel mengancam nyawa Elia, saudara? Bukan hanya karena 400 nabi Baalnya itu dibantai, dipancung oleh Elia. Namun Isabel ini terbakar oleh hasutan suaminya, yaitu Ahab. Bahwa Ahab berkata, ini kelakuan Elia. Ini nabi yang merugikan kita, kerajaan kita. Ahab membakar rasa marah istrinya, sehingga istrinya betul-betul geram kepada Elia. Lalu mengancam. Bahkan dia bersumpah, kalau dia tidak membunuh Elia, maka Isabel akan mendapatkan hukuman dari ilah-ilahnya. Kira-kira seperti itu. Lalu Isabel mengirim sebuah pesan yang mengancam itu. Dan ini membuat Elia ketakutan, saudara. Elia yang mendengarkan pesan itu betul-betul ketakutan. Takut yang besar itu membuat dia harus segera melarikan diri. Untuk apa? Menyelamatkan dirinya. Bahkan sampai lari ke daerah Beersheba. Itu lumayan jauh, saudara. Nah, sampai di Beersheba, Elia terus berjalan di padang gurun. Yang di dalamnya dulu Israel pernah mengembara, saudara. Jadi lari ke tempat pengembaraan bangsa Israel pada waktu Exodus itu. Nah, di dalam perjalanannya Elia itu menjadi manusia yang mulai berubah. Kalau dulu tegar, kuat, kokoh gitu ya. Oleh karena dia yakin bahwa Allahnya akan menyertainya. Tapi sekarang di depan matanya ada ancaman yang betul-betul mengerikan. Gak main-main. Isabel kalau mengancam gak main-main. Ya. Sampai-sampai dia harus lari. Tetapi ini yang membuat suasana hati Elia, suasana jiwanya itu berubah, saudara. Berubah seperti apa? Dia menjadi manusia yang lekas marah. Bahkan putus asa. Ingin mati. Minta Tuhan mengambil nyawanya. Ini gambaran buat kita semuanya bagaimana sekalipun manusia itu diurapi Tuhan dan memiliki kuasa Allah di dalamnya. Tapi sifat kemanusiaannya akan muncul kalau terdesak atau terpepet oleh satu masalah. Seperti Elia diancam untuk dibunuh oleh Isabel. Lalu sampailah Elia di Gunung Horeb, yaitu gunung Allah. Di sanalah nanti roh Tuhan itu memimpin dia. Supaya ia dapat bersekutu dengan Allah kembali. Nah, ini apa yang terjadi di dalam pasal yang ke-19 dari 1 Raja-Raja ini. Sekali lagi ya saudara, Elia itu manusia biasa. Dia bisa ada rasa takut, putus asa. Ya. Karena dia menyadari kematiannya sudah di depan mata. Sebentar lagi dia akan mati, itu pikiran dia. Dia menyadari bahwa kesempatan melayani Tuhan sudah selesai. Akan berakhir. Padahal tugasnya masih jauh dari selesai. Ini diungkapkan oleh Elia sendiri di ayat keempat tadi. Ya. Dengan membandingkan dirinya tidak lebih baik daripada nenek moyangnya. Artinya ya akhir hidupku cuma seperti ini. Pelayananku cuma sampai di sini. Kemarin berjaya luar biasa, tapi sekarang udah mau mati nih, gitu. Jadi kadang Elia merasa bahwa apa yang dilakukan sia-sia saja. Apa yang diperbuat itu tidak ada artinya, karena ya cuman seperti ini. Kira-kira pemikiran Elia itu seperti itu, saudara. Nah, kita bisa melihat bagaimana yang dalam kisah sebelumnya, begitu perkasanya. Harusnya Elia tetap fokus kepada kuasa Allah yang mampu membuat dia mengalahkan 450 nabi Baal itu. Kalau kita renungkan sebenarnya, ketakutan Elia itu tidak masuk akal. Kenapa? Isabel dan para allahnya sudah dihukum Tuhan. Bahkan Baal sudah tidak berkutik lagi.
Elia harusnya tahu. Ancamannya hanya sekedar perkataan kosong saja dari Yezebel itu. Itu ancaman yang seperti pepesan kosong, gak ada kuasanya. Wong Baal 450 saja dibantai. Apalagi hanya perkataan seorang perempuan walaupun dia istri raja. Harusnya Elia sadar bahwa tetap bersama dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala sesuatu. Nah, ini tidak disadari oleh Elia. Mari kita bercermin dari pasal ini, saudara. Kadangkala orang-orang itu bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Hamba Tuhan itu bisa melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Karena dipimpin Tuhan. Diurapi Tuhan. Tapi kadang dia lupa ketika ada satu ancaman atau masalah. Kecil saja. Sampai-sampai dia ingin mati. Nah, bukankah ini pada posisi meragukan kuasa Allah? Ya. Seperti Elia, tidak hanya ketakutan, tapi juga kehilangan kemampuan berpikir lewat nalarnya yang sehat itu. Dia sudah tidak bisa lagi menganalisa pernyataan Yezebel. Ya. Sampai-sampai ya ditunjukkan ini. Ngumpetnya itu, larinya itu sampai masuk jauh ke dalam. Supaya tidak terkejar oleh Yezebel. Sudah sampai di Beersheba, ya itu wilayah Yehuda yang jauh dari Israel. Tapi dia masih masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Artinya dia betul-betul pengen jauh dari masalah itu. Dia pengen betul-betul jauh dari Yezebel. Dia pengen betul-betul jauh dari rakyat Israel justru pada waktu itu. Ini akibat apa? Ketakutannya yang terus-menerus mampu mempengaruhi dan menguasai pikiran dan hatinya. Sehingga ia putus asa dan ingin mati. Namun Allah tidak mengizinkan Elia selesai pada waktu itu. Allah masih belum selesai dengan Elia. Karena buktinya Allah menyatakan dirinya di gunung Horeb. Elia mendapatkan sebuah pemulihan jiwa dan rohnya. Untuk dapat bersekutu dengan Tuhan kembali. Allah pengen Elia dipulihkan. Ya. Allah ingin Elia mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga meskipun mengalami rasa takut dan putus asa. Karena melakukan pelarian diri atas ancaman Yezebel itu. Tapi ternyata Elia masih menaruh harapan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menentukan hidupnya, bukan Yezebel. Nah tadi kalau kita baca dalam ayat 6-8 saudara, ya, kepercayaan Elia itu dipulihkan. Ya. Untuk apa? Menjalani kehidupan berikutnya. Karena tugas Elia belum selesai. Nanti di ayat-ayat terakhir Tuhan memberikan tugas kepada Elia yang besar. Ya. Di Gunung Horeb ini saudara, kalau kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada Elia. Untuk apa? Lebih mengenalnya secara utuh di gunung ini. Kalau kita baca ya, di situ ada guruh. Ada suara yang bising. Ada fenomena alam yang gemuruh gitu. Suaranya sampai menakutkan. Tapi Allah tidak ada di situ. Ada gempa bumi. Ya. Ada suara-suara yang menggetarkan dunia ini. Tapi Allah tidak ada di situ. Tapi justru di tengah-tengah sepinya alam. Di tengah-tengah heningnya alam semesta ini. Angin yang sepoi-sepoi itu. Membuat Allah hadir. Ini menyatakan bahwa, hei Elia. Bukan hanya di tengah-tengah kemenangan besar. Seperti yang engkau alami ketika engkau membantai 450 nabi Baal itu aku hadir. Tapi di tengah-tengah sepinya kehidupanmu. Di tengah-tengah sunyinya pelayananmu.
Di tengah-tengah ketidak ada aktivitasmu pun, aku bisa hadir di dalam hidupmu. Ini pengertiannya, saudara. Allah ingin Elia ini mengenal Allah yang bukan hanya gagah perkasa, bukan hanya Allah yang mampu membuat segala sesuatu itu menakjubkan bagi dunia. Tetapi Allah juga pengen Elia mengenal Allah itu sebagai Allah yang penuh dengan kelembutan dan kasih. Bukan hanya masalah perkasa kedahsyatannya. Karena Allah itu bisa hadir di segala musim dan waktu. Di tengah peperangan, mempraktekkan iman, Allah hadir. Di tengah masa-masa sulit, masa-masa kekeringan, masa-masa penderitaan, bahkan penganiayaan, Allah juga hadir. Di tempat atau di Gunung Horeb inilah Tuhan memberitahukan tentang tugas Elia yang belum selesai. Saudara, dari apa yang kita baca ini, kita juga mengintrospeksi diri. Kadang kita merasa gagal setelah keberhasilan yang kita capai, lalu ada ancaman atau ada masalah, kita menilai diri kita gagal. Sama seperti Elia ini. Seperti yang dialami Elia ini. Elia merasa gagal, merasa tidak berdaya. Padahal dia tetap ada di dalam barisan Allah. Kalau Elia sadar bahwa Isabel memang orang yang jahat, penuh dengan dosa, karena membawa Israel pada waktu itu untuk serong imannya, menyembah ilah-ilah yang dipeliharanya. Mengikuti ajaran-ajaran para nabi Baal, nabi palsu itu. Elia harus sadar Allah tidak di pihak mereka. Harusnya Elia tetap sadar bahwa wong aku sendirian saja mampu mengalahkan nabi-nabi palsu itu yang gak sedikit jumlahnya. Masa menghadapi Isabel lari terbirit-birit. Harusnya kan Elia sadar akan hal itu. Tapi sayang, pada peristiwa ini Elia betul-betul kehilangan orientasi imannya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, di tempat Allah, di gunung Allah, di tempat yang tinggi itu, Elia dipulihkan kembali. Pelajaran yang dapat kita petik dari masalah ini, saudara, bahwa kalau saudara mengalami masa-masa kekeringan iman, masa-masa paceklik iman, saudara merasa ketakutan atas ancaman ini, atas ancaman itu, tempat yang paling tepat dan strategis untuk memulihkan kondisi rohani kita adalah tempat yang tinggi. Apa itu? Gunung Allah. Kalau dulu Musa naik ke Gunung Sinai, Elia naik ke Gunung Horeb atau Sinai juga, maka kita punya tempat yang tinggi untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Di dalam apa? Waktu-waktu doa pribadi kita. Saat teduh kita. Kalau di CK7, saat kita berdoa fajar. Saat kita bermenara doa. Itu sama seperti Elia diminta Tuhan naik ke Gunung Horeb. Sama seperti Musa diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Karena disitulah ada ketenteraman. Ada jiwa yang dipulihkan. Ada kekuatan yang diperbaharui. Ada semangat yang dikobarkan kembali. Di Gunung Allah, di Gunung Horeb, di Gunung Sinai itu ada kuasa pemulihan atas jiwa kita, atas rohani kita, atas kehidupan kita. Dan luar biasa, ketika Elia sudah dipulihkan Tuhan, ketika Elia sudah sadar akan dirinya dan siapa Allah yang menyertainya, maka terjadi sebuah pemulihan roh, jiwa, dan tubuhnya. Elia semangat kembali. Elia segar kembali. Elia penuh gairah kembali. Menyala-nyala kembali untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan siap memberikan tugas-tugas berikutnya. Apa itu?
Elia diberi tugas untuk mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Lalu dia mengurapi juga, dapat tugas mengurapi Yehu nanti menjadi Raja Israel. Dan yang terakhir, Elia mendapatkan tugas untuk mempersiapkan penggantinya, yaitu Elisa. Karena pada perikop terakhir, Elisa itu terpanggil. Dan inilah cara Allah untuk memulihkan Elia supaya dia mempersiapkan Elisa sebagai penggantinya. Saudara bisa bayangkan, kalau dengan gegabahnya Elia mengambil jalan pintas untuk bunuh diri pada waktu itu, maka tidak akan pernah ada kisah Elia memberikan kekuatan kepada muridnya yaitu Elisa. Tidak akan pernah ada peristiwa Elia diangkat Tuhan ke surga dengan keretanya itu. Dan tidak akan pernah ada Elisa yang menjadi penggantinya. Kenapa? Karena Elia putus asa. Tapi puji Tuhan, Elia mendapatkan kekuatan yang baru dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena kekuatan dari Tuhan memulihkan kondisi rohaninya, kondisi hatinya, kondisi jiwanya. Dia kembali melayani dengan sukacita. Dari sini kita bisa belajar, kalau saudara mengalami keletihan, putus asa melanda, ketakutan menguasai hidup saudara, mari naik ke gunung Tuhan, naik ke tempat yang tinggi itu. Berlama-lama dengan Tuhan di tempat itu. Supaya kita bisa mendengar arahan Tuhan. Supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita dapat menyelesaikan tugas. Sehingga kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Disebut sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang melakukan Tuhan pada zamannya. Seperti Elia menyelesaikan tugas ketika dia sudah diurapi dan pulihkan oleh Tuhan. Dan itulah 1 Raja pasal yang ke-19. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami banyak belajar dari kelemahan Elia pada titik ini. Ya, Elia manusia biasa. Walaupun disebut sebagai nabi besar Israel. Kami justru belajar di tengah kelemahan Elia ini, kuasa Tuhan nyata sempurna. Terbukti Allah tetap memanggil Elia. Memberikan kekuatan kepada Elia. Disuruh naik ke Gunung Horeb. Diberikan sebuah fenomena bahwa Allah hadir di segala ruang dan waktu, musim dan zamannya. Allah tidak hanya hadir di tengah-tengah hiruk pikuknya pertandingan iman. Tapi Allah juga hadir di tengah sepoi-sepoinya suasana hati manusia. Artinya di segala waktu, musim, dan masalah hidup manusia, Allah tetap hadir. Elia dipulihkan. Elia disegarkan kembali. Diberikan kekuatan yang baru. Sehingga dia boleh menyelesaikan tugas yang maha besar itu. Untuk mempersiapkan penggantinya, yaitu Elisa. Dari 3 tugas itu, Elia memang hanya melakukan satu hal, yaitu mengurapi dan mempersiapkan Elisa. Karena 2 tugas berikutnya, nanti justru Elisa lah yang menyelesaikannya. Dari sini kita bisa melihat, Allah mempersiapkan orang-orangnya dan belum selesai kalau belum selesai juga tugasnya. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya. Kami tahu sekarang tempat strategis untuk pemulihan roh, jiwa, dan tubuh kami adalah tempat yang tinggi itu. Seperti Musa di Gunung Sinai, seperti Elia di Gunung Horeb. Demikianlah kami juga di Gunung Tuhan ada pemulihan, di Gunung Tuhan ada kesembuhan, di Gunung Tuhan ada kekuatan, di Gunung Tuhan ada penghiburan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah,
Kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mari dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan emas yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.